Karena banyak orang mulutnya bilang saya hamba Allah, perbuatannya bilang dia hamba dunia, hamba harta, budak nafsu, pangkat budak setan, hamba jabatan, nggak sesuai ucapan dan perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena banyak orang mulutnya bilang saya hamba Allah, perbuatannya bilang dia hamba dunia, hamba harta, budak nafsu, pangkat budak setan, hamba jabatan, nggak sesuai ucapan dan perbuatan. Ibu mau kemana ibu? Ke depan. Mau pulang ya. Kasih jalan, kasih jalan. Ya, silakan ibu. Terima kasih ibu. Ya, saya kira mau naik, saya turun. Udah dengerin aja udah. Ya, jam saya jam 00:07. Ya. Ini menurut perhitungan kita artinya udah ganti hari nih. Jam 00 itu kan ganti hari. Ya. Ini artinya pidato terpanjang di dunia. Di mana orang pidato ganti hari? Oke, itu satu. Catatan kedua dari Isra Mi'raj. Sebelum berangkat, Nabi dibawa ke tepi sumur Zamzam oleh Jibril. Di sana dibersihkan hati Nabi, bukan karena hati itu kotor, yang bersih ditambah jadi lebih bersih. Dipenuhi hati Nabi dengan iman, ilmu, dan hikmah. Apa artinya ini? Nabi akan berjalan jauh menghadap Allah. Kiri, kanan, depan, belakang akan banyak godaan. Sebelum itu Nabi dibekali. Orang yang bekalnya cukup, jalannya mantap. Coba, begitu perjalanan Isra dimulai, ada suara dari sebelah kiri. Muhammad, berhenti sebentar. Nabi nengok juga enggak. Coba. Orang kalau bekalnya cukup, jalannya mantap. Mau kemana lu? Isra Mi'raj. TV rame, bodoh. Kalau mantap, sampai ke sini. Tapi kalau dari rumah udah geleang-geleong, lu mau kemana lu? Mana aja nyampainya? Kacau. Kanan selamat dari kiri. Muhammad, berhenti sebentar. Menoleh pun tidak. Kanan kiri selamat dari arah depan lagi, berbentuk konkret. Ada perempuan tua, pakaiannya menyolok, lipstiknya tebal, nenek-nenek pakai blue jean, manggil-manggil, Muhammad, berhenti sebentar. Menoleh pun tidak. Udah lewat, kata Jibril, untung kamu nggak nengok Muhammad. Emangnya kenapa Jibril? Waduh. Iya, memangnya kenapa? Waduh. Ya ini dalam kitab sih nggak ada waduhnya itu. Cuma berhubung udah hampir jam 1, gua tinggal tidur kalau polos aja ini. Alah Muhammad, itu teh. Itu suara kananmu panggilan Yahudi Muhammad. Kalau kamu noleh, umatmu bakal gandrung Yahudi. Suara kirimu Nasrani Muhammad. Kalau kamu menoleh, umatmu cenderung milih Nasrani. Perempuan tua dengan pakaian mencolok itu dunia Muhammad. Materialisme, hedonisme, itu dunia sudah tua Muhammad. Cuma karena dibangun, dipoles, dibangun, orang nggak sadar kalau dunia sudah tua. Berebut dunia sama juga berebut nenek-nenek. Makan habis ini. Ini potret Isra Mi'raj. Ayo kita potret sekarang.
14 abad yang lalu dalam perjalanan menghadap Allah, Nabi dipanggil Yahudi, Nasrani dan dunia materialisme agar beliau berpaling, dan beliau tidak berpaling. Saya mau bilang, sekarang ini pun dalam perjalanan kita menuju ridha Allah, dalam perjalanan kita mengamalkan Islam, dalam perjalanan kita mengawal syariat sekarang ini, panggilan Yahudi, panggilan Nasrani, panggilan dunia tidak kalah beratnya. Bu, ayo. Pertama panggilan Yahudi, siapa mau bantah? Yahudi sekarang mewarnai ekonomi dunia. Siapa si Yahudi itu? Zionis. Siapa Zionis itu? Israel. Siapa Israel itu? Amerika kecil. Siapa Amerika? Israel besar. Presiden Bank Dunia Robert McNamara, Yahudi. George Soros, pialang yang bikin rupiah gonjang ganjing di Asia Pasifik, Yahudi. Di Amerika tidak ada orang masuk gedung putih jadi presiden tanpa dukungan Yahudi. Ketika saya diundang ke Amerika di Washington, pesing ke kanan, usil aja di mana. Saya sempat mampir ke head office kantor pusat Yahudi di Amerika. Cuma pengen belajar apa sih hebatnya Yahudi. Populasinya nggak banyak tapi nggak mampu mewarnai ekonomi dunia. Saya bikin 3 catatan penting dari situ. Pertama, Yahudi itu, ini kita harus belajar, toleransi antara sesama mereka luar biasa. Yahudi kupah, iya. Yahudi sombong, mbahnya sombong. Yahudi keras kepala, degil, memang. Yahudi pelit, mbahnya pelit. Sampai ada job, kalau orang Indonesia air tehnya kemasukan laler, air tehnya dibuang. Kenapa? Air banyak di Indonesia. Kalau orang Cina air tehnya kemasukan laler, lalernya dibuang. Kenapa? Ekonomis. Kalau orang Yahudi air tehnya kemasukan laler, lalernya diperes. Dia ogah airnya kurang. Laler diperes, saking pelitnya. Tapi sama orang luar, Yahudi keras kepala sama orang luar, Yahudi degil sombong sama orang luar, Yahudi pelit sama orang luar. Sesama mereka toleransinya luar biasa. Ini kita harus belajar. Bukankah kita umat Islam kadang-kadang ketularan penyakit kepiting? Kepiting, taruh kepiting seember, tinggal pergi, nggak bakalan dia kemana-mana. Kenapa? So kepiting seember, asal ada satu yang mau naik ke atas, temennya tarikin ke bawah. Utak-utak di situ juga, nggak bakalan dia kemana-mana. Temennya sendiri yang narikin. Apaan? Ini kita sekarang umat Islam nyaris nggak punya address, Pak. Partai-partai Islam nasibnya udah kayak anak yatim di pesta orang kaya. Pada ngempet tungguin panggilan Cikeas, dapat apa gue nih? Nggak punya harga diri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu toleransi sesama kita harus kita tumbuh kembangkan. Malam ini saya hadir di sini, saya nggak merasa tamu, saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Cukuplah saya belajar politik dari mimpin partai sampai ikut pemilu. 3,5 tahun mimpin partai, zohir batin tekor gua. Zaman jahiliyah. Ya politik tetap perlu. Dakwah bisa menjawab tapi tidak menyelesaikan. Dakwah punya kekuatan moral tapi perubahan perlu kekuatan struktural yang secara legal diperoleh lewat jalur politik. Cuma politik harus dilandasi moral. Kalau enggak topeng aja isinya tuh. Bu,
Yuk kita rukun yuk. Toleransi sama kita kembangkan. Beda pendapat nggak boleh, marahan jangan. Ya, di tangan kanan sama tangan kiri juga beda nih, cuman akur dia mah. Tangan kanan sama tangan kiri beda, tapi akur. Nih, ayo kita utak-atik. Yang ini namanya apa? Jempol. Nih Umaro nih, pemerintah. Jempol dia mah, legalitas. Kalau udah cap jempol kan beres sudah. Ya, siapin anak-anak kita biar jadi jempol. Nak jadi lurah kau, nak jadi camat kau, nak jadi wali kota kau, jempol. Kerjaan apa aja kalau udah diginiin pemerintah lumayan. Diginiin nyungsep jangan. Jempol. Yang ini apa namanya? Telunjuk. Alat buat nunjuk. Ini siapa ini? Agnia nih, orang kaya, para pengusaha, penyandang dana. Kita perlu untuk menggerakkan roda ekonomi. Di mana-mana kalau orang kaya nunjuk, lancar urusan. Mas, nanti rumah sakitnya bangun sebelah sana ya. Itu kalau orang kaya yang nunjuk, selesai rumah sakit. Coba kita yang melarat tunjuk-nunjuk. Ditekuk lo mah kagak model apa-apa. Salah kalau kita mah kagak manjur nunjuknya. Kata orang kampung saya, orang susah pak nggak kebagian bener. Salah melulu. Orang kaya duitnya banyak, lagi kumpul di tengah orang buang angin. Kata teman sebelahnya, aduh bapak sehat. Sehat katanya, lantaran orang kaya. Coba kita yang melarat buang angin sembarangan. Mampus lo, buang lu salah. Telunjuk nih, alat buat tunjuk. Kita perlu, bu, bangun masjid tuh nggak cukup pakai takbir. Allahu Akbar. Kubah turun. Nggak ada, lo kudu beli semen, beli pasir, kudu ngecor. Harus ada telunjuk dong. Ya. Yang ini jari tengah nih, di tengah dia, ke kanan enggak, ke kiri juga enggak nih. Posisinya penyeimbang. Ini TNI, Polri, jari tengah dia mah, milik semua rakyat. Nggak boleh ikut-ikutan main politik. Bocah juga ngerti nih, kagak bisa diajak sweetan ini. Ya, nggak ada anak-anak main gundu sweet begitu tuh. TNI Polri jangan diajak main politik, dia tuh milik semua rakyat. Ya, penyeimbang. Yang ini jari manis nih, ini biar dia buntung tetap jari manis namanya. Ini remaja, pemuda, masa muda, masa yang paling manis. Semua harapan milik pemuda. Hidup kan cuma nunggu giliran. Ya, yang ini jari paling kecil nih, kelingking. Nih kaum ibu nih, perempuan. Kecil, cuman operasinya luas. Nih kelingking nih biar kecil nih, ke kuping masuk, ke hidung masuk. Nih, kadang-kadang ayam susah bertelur. Artinya perempuan apa biar kelihatannya kecil dan lemah, masya Allah. Lelaki yang bagaimana gedenya ditelen. Bocah juga ngerti, jempol pan gede jempol, ketemu kelingking, kalah nih jempol nih. Ini jempol gede kegembung nih, sama kelingking kalah. Benar. Buka sejarah, lihat filsafatnya. Kekuasaan sering tunduk sama perempuan. Ya, siapa yang dorong-dorong Nabi Adam metik buah huldi? Kelingking. No, potongannya no. Julius Caesar tunduknya sama Cleopatra. Cleopatra kelingking. Bill Clinton sempoyongan kesandung kelingking. Namanya Monica Lewinsky. Ya, hati-hati. Cuma anak-anak juga ngerti kelingking asal ketemu telunjuk kalah. Ya, telunjuk apaan tadi telunjuk? Orang kaya
tuh perempuan masa ngeliat duit lemes gitu ya. Perempuan dulu sekarang mah enggak beda. namanya ilmu utak-atik. Yang ketiga, lobbynya jago melobi. Itu kehebatan Yahudi. Tapi ini panggilan Yahudi, dan kita merasakan bagaimana dominasi Israel sekarang. Panggilan Yahudi. Sebelah kiri Jibril, sebelah kiri panggilan Nasrani Muhammad. Kalau kamu menoleh, umatmu cenderung memilih Nasrani. Saya sering mengatakan kita Islam ini rahmatan lil. Kita menghormati orang lain agama. Soal agama orang lain, lakum dinukum. Tapi siapa mau bantah bahwa ada kristenisasi di Indonesia? Siapa mau bantah bahwa ada kristenisasi di Indonesia? Di mana-mana mereka bangun sekolah, di mana-mana mereka bangun rumah sakit. Kalau perlu pemudanya kawin dengan pemuda Islam, kalau perlu pura-pura masuk Islam. Nanti setelah punya anak istri, tekan anak istrimu, bawa kembali ke agama lamamu. Puluhan kasus terjadi seperti ini. Keluar, saya berikan peringatan ke dalam. Kita harus jaga gawang. Bu, jaga gawang. Bu, gawang ibu jaga. Ku anfusakum wa ahlikum. Saya sedih kalau melihat anak-anak muslim masuk TK orang lain. Nanti mau makan diajarin sama gurunya untuk Tuhan Bapa di surga. Hancur imannya. Bu, buat apa punya anak pinter kalau calon kafir? Bu, kalau dia masuk TK Islam, jangankan ngajinya, nyanyinya saja udah orientasi tauhid. Saya pernah dengar anak TK Islam diajari nyanyi sama gurunya, gini bu nyanyinya bu. Ini nyanyian TK Islam nih. Allah Tuhan saya, Allah. Kalau bukan Allah, bukan. Bagus anak-anak. Bu, coba masih TK udah punya komitmen. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Itu kan komitmen tauhid. Sejak TK punya komitmen kayak begitu. Awas, panggilan Nasrani dahsyat. Saya belum lama ke Serpong. Saya bangga melihat perkembangan Serpong jadi kota satelit. Rumahnya bagus, infrastrukturnya hebat, jalan berhotmik licin. Tapi begitu saya dalami, sekolah-sekolahnya muncul Don Bosco, Santa Maria, Santa Ursula. Gerejanya Mbah Gereja dibangun di Serpong. Bu, jaga gawang. Cikarang akan dipola seperti itu, malah sekarang di Cikarang sudah dibangun kuburan mahal namanya San Diego, kayak kuburannya Michael Jackson tuh ya, taman bagus, bebukitan dan mahal. Ada teman saya pengusaha mesen kubur di situ 5 miliar, ukuran 200 meter. Daerahnya bagus, mungkin malaikatnya rada baik kali di sini. Bu, jaga gawang. Ku anfusakum wa ahlikum. Ini kan ayat jaga gawang. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu, jagalah orang-orang yang menjadi tanggung jawab. Jangan sampai terjungkal ke neraka.
Bu, nyari mantu hati-hati. Bu, tanya anak gadis ibu. Don, calon suami lu Yusuf apa Yosef? Bu, jaga gawang. Panggilan Nasrani Isra Mi'raj sudah mengingatkan itu, sudah mengingatkan itu. Lalu itu perempuan tua dengan pakaian menyolok itu panggilan dunia Muhammad. Kalau kau menoleh, umatmu cenderung jatuh jadi umat yang materialistis, hedonis, segalanya diukur dengan kacamata materi. Na'udzu. Padahal tadi saya bilang semua kita perantau di bumi Allah ini. Perantau pasti bakal pulang. Bodoh. Bodoh tahu bodoh. Goblok. Goblok tahu goblok. Minum es ditiup. Goblok. Dikira ngebul panas kali. Oh, ayo flashback. Kita kan di Karanganyar sini. Kalianyar. Kita kan di Kalianyar ini kan perantau semua. Di bumi Allah bahkan kita perantau semua. Mula-mula bu kita tinggalnya jauh, bukan di Kalianyar, nun jauh di sana namanya alam arwah sebelum jasad diciptakan. Berapa lama di sana? Cuma Allah yang maha tahu. Dari sana kita merantau lagi. Kemana? Alam rahim, tempat ruh ketemu jasad. Pernah tinggal di situ 9 bulan. Ada yang 2 tahun, yang keluar udah kumisan. Kelamaan ngetemnya ini. Istighfar yuk. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Buat anak-anak remaja pemuda di sini pantas kita mengenang waktu Nabi ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu ibumu. Sesudah itu ibumu. Setelah itu bapakmu. Kenapa ibu 3 kali? Alam rahim, fisik dan psikis emak lebih capek dari kita, Pak. Kalau kita orang laki mah kita mah investor, kita mah nanam modal doang. Ya, yang ngolah pabrik pun emak. Ya mak. Pabrik. Nggak ada capek seberat emak tuh. Dari mulai ngidamin kita udah kita siksa emak kita nih. Muntah itu kan muntah kering. Kalau muntah isi ada yang dikeluarin, enak, perutnya lega, nggak ada apa-apa. Benar Pak. Dari mulai ngidam, yang dipengenin yang nggak musim, iya kan Pak? Tengah malam pengen megang pala kereta. Jorok bener nih. Ambilnya makin lama makin besar makin berat, kemana-mana dibawa. Belum pernah ditaruh barang sebentar. Puncaknya saat melahirkan pilihan mak cuma 2, kalau nggak hidup. Bapak bingung sih bingung tapi ngerokok. Namanya investor. Yang berjuang emak, masya Allah, melahirkan dalam pilihan kalau nggak hidup mati. Sakit perih, bagai ditarik kulit dari dagingnya, bersatu air mata, keringat dan darah, dilahirkan kita. Nggak pernah ada emak begitu brol anaknya keluar terus ditunjuk.
gara-gara lu sialan. Jadi anak kalau udah kurang ajar mama tutup buku aja, wassalam. Ya Bu, melahirkan ya Allah pilihan hidup mati, sakit menjerit kesakitan ya mak. Bayangin gimana nggak ngejerit, masuk 3 on keluar 3 kilo. Ini gua rasa pulang ada yang nimbang nih. Alam arwah, alam rahim. Dari alam rahim kita pindah merantau. Kemana? Sini, Kalianyar. Udah 3 kali pindah nih, Bu. Udah 3 kali pindah. Berapa lama kita tinggal merantau di sini? Sampai ajal datang merenggut nyawa. Kapan ajal itu? Rahasia Allah, kita nggak pernah dikasih tahu. Bisa ibu-ibu duluan, saya belakangan. Ya, bisa juga malah saya yang belakangan. Ya terserah, saya mah ikhlas saja. Nih, bakal mati nih. Mati. Saya masih muda Pak. Muda, cantik, terkenal, mati. Apaan tuh air? Ntar dulu bang, ntar dulu. Orang liatin air bukan liatin gua. Usil aja lu. Iya kalau mau aus juga gua gak mau jadi yang teriak. Apaan itu tadi ngomong apa sih? Air. Bu, ajal itu aneh. Kadang-kadang kakeknya seger buger, cucunya mati. Ya, jangan bilang gue masih muda tuh, nggak ada tuh. Nika Ardila mati, Alda mati, sampai sekarang. Nggak bisa nanti dikubur, Alda ditanya sama Munkar Nakir, man rabbuka? Lalu dia jawab, aku tak biasa. Gak nyambung. Jam 6 pagi sopirnya mati. Jam 10 siang 4 jam kemudian Mbah Suripnya mati. Sebelum mati pesan sama Rendra, Mas aku nek mati tolong dikubur di bengkel teater Citayam Depok. Monggo kata Rendra. Belum seminggu dikubur Rendra aja ikut. Sebulan sebelum itu the King of Pop Michael Jackson mati. King of Pop, Raja Pop dunia mati. Apalagi penyanyi keroncong, wah lebih mati lagi. Bu, kalau ajal datang merenggut nyawa, kita pindah dari Kalianyar. Mati, kata yang hidup. Mati, kata yang hidup. Si Bulan mati, siapa yang ngomong? Yang ngomong yang hidup. Yang ngalamin lagi pindah. Jangan pernah punya pikiran hidup susah bener, mendingan gua mati beres. Apa yang beres? Pengurusan baru mulai. Mati, kata yang masih hidup. Yang ngalamin lagi pindah. Kemana dia pindah? Alam barzakh namanya, alam kubur. Dari Kalianyar pindah ke alam kubur. Aduh, kita disayang dan dihormati. Biar udah gede, nggak usah mandi sendiri. Sholat berhenti,
ketika berangkat mau jalan sendiri, jangan, nanti yang nganter bubar. Jangan jalan sendiri mas, ini aja naik kendaraan yang paling angker, namanya keranda jenazah. Itu kendaraan paling angker, siapa naik pasti mati. Belum pernah gagal. Bismillah wa ala millati Rasulillah, diusung wahidu la ilaha illallah, berangkat. Mana mas? Pindah. Kontrak habis. Yang ngantar 3 tuh waktu pindah ke kubur tuh Bu. Berapa yang ngantar? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, kata Nabi. Keluarga, harta, dan amal ngantar ke kubur. Cuma sayang yang 2 pulang lagi ke rumah, nggak ikut masuk ke lubang kubur. Siapa? Pertama keluarga, nggak ada yang ikut. Temennya katanya sayang bener sama dia, begitu kuburannya diuruk paling kenceng ninjekin. Kacau bener. Harta, oh, mobil cuma parkir di pelataran kubur. Jangankan harta yang mahal, tikar ketinggalan masih diambil di bawah. Berapa duit sih tikar? Yang setia nemani kita ke kubur, masuk amal. Yang jadi lampu penerang kita di kubur, sedekah. Bu, ibu nyumbang masjid itu nanti jadi lampu di kubur. Saya nyumbang masjid 1 juta pak. Oh, patrobak. Juta. Saya 100.000 pak. Lampu templok. Silan dikit 100.000. Saya 10.000 pak. Lilin. 10.000 goyang apinya. Saya 1.000 pak. Pentol korek. 1.000 meremeng-remeng. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini potret Isra dan Mi'raj. Penutup. Lu ngundang apa ngontrak lo? Nah, jangan pidato nggak boleh udah. Bercanda bang ya dipikirin. Isra Mi'raj itu kristalisasi. Setelah terjadi Isra Mi'raj kelihatan mana berlian mana beling. Yang saya maksud, yang beriman makin mantap di golongan Abu Bakar Siddiq. Yang ragu-ragu kafir lagi. Ini munafik Madinah termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kafir makin kurang ajar. Ini golongan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu lain kumpul di sini. Setelah terjadi Isra Mi'raj, terjadi kristalisasi umat. Apa artinya buat kita? Kembali menjaga semangat kebersamaan. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ya Bu? Ya Bu? Rukun antar sesama kita, rukun antar umat beragama, dan rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Bapak Ibu, menyesal sekali sudah jam 1 kurang 15. Insyaallah lain kesempatan saya bisa hadir lagi di sini. Mari kita, bareng, bareng. Bubar aja dulu. Bareng. Kita Fatihah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dikuatkan iman, dimudahkan usaha, dimurahkan rezeki. Yang sedang sakit di antara kita disembuhkan Allah. Yang punya hajat
hajat di antara kita dikabulkan Allah. Yang punya kesulitan di antara kita diangkat kesulitannya oleh Allah. Yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم يا لطيف يا خبير يا سميع يا بصير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير يا من بالإجابة جدير يا من على كل شيء قدير الطف بنا فيما جرت به المقادير ودبرنا بأحسن تدبير في كل خير وعافية يا أرحم الراحمين. اللهم أنت تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حاجاتنا فاقضها. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا